Babak 726 Raja 2. Zhao Feng menahan napas dan tidak membuat gerakan gegabah saat dia memeriksa lingkungan pohon. Aura dekat pohon tinggi itu memang berbeda. Tidak ada binatang atau serangga dalam jarak beberapa ratus meter, dan itu sunyi senyap. Zhao Feng tiba-tiba merasa kedinginan, seolah-olah sesuatu yang berbahaya telah menguncinya. Suara mendesing. Bayangan panjang tiba-tiba keluar dari cabang bersama dengan aura haus darah. Jantung Zhao Feng melompat ketika dia melihat ular raksasa dengan mata kirinya. Warna dan aura itu sama dengan hutan. Warna mata ular itu merah, dan mulutnya lebih lebar dari satu tong. Dengan embusan angin dan kotoran, mulut ular langsung muncul di depan Zhao Feng. Itu terlalu cepat. Zhao Feng ketakutan dan cepat mundur, tapi itu tidak cukup untuk menghindari serangan ular. Weng gelombang-gelombang. Lapisan tipis sisik halus muncul di tubuh Zhao Feng. Brengsek. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan ras es skala mistik saat tombak panjang muncul di tangannya, yang kemudian menusuk ke mulut ular. Gelombang-gelombang peng. Ice Imperial Spear hanya mampu menenggelamkan setengah inci ke dalam mulut sebelum recoil mendorong Zhao Feng kembali beberapa meter. Ceng. Sayap angin dan petir di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat ia menggunakan pohon-pohon di dekatnya sebagai penutup. Pada saat yang sama, mata rohani Tuhannya mulai memeriksa ular itu. Sial, ular ini mungkin bukan binatang buas lagi. Ia memiliki kecerdasannya sendiri, dan dapat menyerap esensi surga dan bumi. Itu mungkin binatang Yao sekarang. Zhao Feng menarik napas dingin. Karena lingkungan alam mimpi kuno, bagaimana mungkin makhluk hidup di sini dapat dibandingkan dengan dunia nyata? Orang harus tahu bahwa bahkan gumpalan aura dari sini bermanfaat bagi mereka yang berada di True Lord Rank, dan daging hewan di sini dapat memperkuat mereka yang berada di alam inti asal. Dari bentrokan tadi, orang bisa melihat seberapa kuat ular raksasa itu. Tubuh pria ini sangat kuat, dan kekuatanku terbatas di alam mimpi kuno. Mata Zhao Feng berbinar. Saat ini, dia bukan lawan ular dalam pertarungan langsung. Frost muncul di mulut ular raksasa itu saat mendesis dan menatap Zhao Feng dengan mata kebencian. Untungnya, ular raksasa ini tidak tahu teknik apapun. Zhao Feng menghela nafas. Dia mundur sedikit lebih jauh saat busur muncul di tangannya. Zhao Feng baru saja akan menggunakan Skylocking Bow ketika pekikan datang dari udara. Zhao Feng merasakan aura binatang yang akrab. Suara mendesing. Seekor burung Yao besar terbang ke bawah dan langsung menuju buah-buahan di pohon. Gelombang. Ular raksasa itu sangat marah. Itu dibebankan pada burung dan tidak lagi peduli tentang Zhao Feng. Ini burung itu. Zhao Feng mengungkapkan tatapan aneh. Dia telah bertemu burung ini sebelumnya ketika dia baru saja mulai berjalan-jalan di alam mimpi kuno. Pada saat itu, dia sangat takut pada burung itu karena dia hampir tidak bisa berjalan. Namun, tubuh, garis keturunan, dan jiwa Zhao Feng saat ini tak terhitung kali lebih kuat daripada saat itu, dan dia sekarang memiliki garis keturunan ras mistis es skala, mengurangi tolakan dari alam mimpi kuno. Semuanya dieksekusi dengan sempurna, burung itu berhasil memakan buah sebelum ular itu tiba. Ledakan, ular itu tiba dalam sekejap dan menyebabkan rantingnya bergetar. Licik muncul di mata burung itu ketika mengepakkan sayapnya dan mencapai puncak pohon. Itu bukan pertandingan ular dalam pertarungan langsung, tetapi jika mereka bertarung di udara, burung itu akan lebih gesit. Seperti ini, ular dan burung bertarung di udara di atas pohon. Secara keseluruhan, ular itu bertahan, sementara burung bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Biasanya sulit bagi burung itu untuk mencuri satu atau dua buah. Tetapi Zhao Feng berhasil mengalihkan perhatian ular itu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mata Zhao Feng bersinar saat dia melihat ular di pohon. Kecepatannya meningkat secara dramatis ketika kilat melengkung di sekitarnya dan dia mendarat di cabang pohon. Pergi. Zhao Feng dengan cepat mengambil dua buah di belakang punggung ular, satu sudah matang merah dan yang lain hijau. Jika dia benar, buah-buahan ini dapat dianggap buah roh dari realem mimpi kuno. Tindakan Zhao Feng menarik perhatian ular dan burung. Ular raksasa itu sangat marah saat mencambuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng menyingkirkan kedua buah itu sebagai baju zirah yang terbuat dari es muncul di tubuhnya. Ini berarti bahwa dia sekarang memiliki dua lapisan pertahanan. Peng! Zhao Feng mencoba mengelak tetapi dikirim terbang oleh ekor ular. Hehe, Zhao Feng menggunakan momentum untuk mundur beberapa puluh meter.
Retakan tipis muncul pada baju Zira S-nya, tetapi dia tidak benar-benar terluka. Orang harus tahu bahwa dua lapisan pertahanan Zhao Feng bahkan bisa memblokir serangan Raja-Raja Puncak. Di sisi lain, embun beku muncul di ekor ular, dan aksinya menegang. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli tentang pertempuran antara dua binatang Yao. Dia dengan cepat mundur kembali ke padang rumput dan keluar dari hutan. Tepat pada saat ini, pekikan datang dari burung itu, dan auranya menyerbu ke arah Zhao Feng. Burung itu mengejarnya, mungkin karena mengira Zhao Feng lebih mudah digertak. Bajingan, sampai ketemu lain kali, Zhao Feng tertawa. Dia telah mencapai tujuannya dan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya, burung itu menerpa. Burung itu berhenti dan melihat sekeliling. Jelas bahwa itu tidak mengerti bagaimana manusia bisa menghilang ke udara tipis. Di kabin kapten di dalam kapal hantu. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan ketika dia melihat dua buah di tangannya. Kedua buah itu masing-masing berwarna hijau dan merah, dan mereka mengeluarkan aura kuno. Surga bumi Yuan Qi yang dilepaskan dari buah-buahan menyebabkan Yuan Qi di dunia luar bergetar. Buah spiritual mengandung esensi surga dan bumi, tetapi buah-buah di alam mimpi kuno memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada buah-buahan dari Demigod Forgotten Garden. Untuk memastikan tidak ada aura yang dilepaskan, Zhao Feng menggunakan kekuatannya untuk menyegel aura. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan dengan rakus menatap kedua buah itu. Zhao Feng menggunakan Divine Sense-nya dan melihat bahwa anak demigod berada dalam pengasingan, yang menyelamatkan Zhao Feng dari masalah. Dia kemudian memberikan buah hijau itu kepada si kucing kecil pencuri. Miao, kucing kecil pencuri itu menelannya sekaligus, lalu kembali ke cincin interspatial dan mulai tidur. Zhao Feng menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya surga bumi Yuan Qi yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan. Dia terus mengawasi sebentar dan memastikan bahwa kucing kecil pencuri itu tidak memiliki reaksi yang merugikan, kemudian menelan buah merah yang matang. Buah tidak hanya larut seperti yang diharapkan. Produk dari alam mimpi kuno lebih sulit dicerna dibandingkan dengan dunia luar. Namun, itu bukan hal yang buruk bagi Zhao Feng karena energi yang terkandung dalam buah tidak akan dilepaskan sekaligus, sehingga lebih mudah untuk menyerap sepenuhnya. Beberapa napas kemudian, gumpalan energi yang kuat dengan aura kuno mengalir ke tubuh Zhao Feng. Kualitas buah ini sangat tinggi, Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Untungnya, keadaan keberadaan dan tubuhnya sama-sama sangat kuat, dan dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, yang memungkinkannya menyerap energi dari buah. Waktu berlalu dengan lambat, kemudian pada hari itu, kor kristal Zhao Feng mulai berkembang. Hanya sedikit dari buah ini sebanding dengan buah spiritual top dunia luar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan bantuan aura, tubuh dan organ Zhao Feng sedang dibersihkan. Tidak hanya jumlah True Yuan di tubuhnya meningkat, auranya juga kondensasi. Pada saat yang sama, dengan Raja Inten kuat Zhao Feng, surga bumi Yuan Qi dalam 1000 mil mulai melonjak ke arahnya. Menyesal, tidak ada banyak surga bumi Yuan Qi di lautan, hanya pedalaman yang cocok untuk tempat tinggal dan budidaya. Untuk menghindari pursuit of death, Zhao Feng tidak akan pergi ke tempat pedalaman atau istana spiritual Void Ocean. 10 hari kemudian, Zhao Feng sepenuhnya menyerap surga bumi Yuan Qi dari buah dan menggunakan sebagian besar sumber dayanya yang tersisa, tapi untungnya, ukuran kristal core-nya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di permukaan, kristal core tampaknya tidak jauh lebih besar, tetapi bagian dalamnya telah berubah. Zhao Feng bisa merasakan dimensi Yuan benar besar di dalamnya. True Yuan berwarna merah tua di dalam kristal core-nya seukuran danau besar tanpa batas. Ini adalah alam Dewa Void. Jiwa saya sangat cocok dengan surga dan bumi, dan Yuan sejati saya seperti lautan, tidak dapat digunakan habis. Petik 2. True Yuan milik Zhao Feng seperti lautan, dan surga dan bumi terus mengisi Yuan sejatinya. Sejak saat ini dan seterusnya, budidaya benar Yuan Zhao Feng telah mencapai Void God Realm. Auranya mulai naik, dan ia ditutupi oleh cahaya berwarna merah. Seolah-olah dia ditutupi oleh cahaya dewa, dan auranya mulai berinteraksi dengan surga dan bumi. Void God Realm King, pemimpin divisi kerangka dan anak demigod keduanya tertegun oleh aura. Babak 727 wilayah. Dari saat ini dan seterusnya, Zhao Feng telah sepenuhnya melangkah ke alam Dewa Void.
Jika dia tidak sengaja menyembunyikan auranya, Inten dan Truyuannya akan terus berinteraksi dengan surga dan bumi. Rasanya seperti menyatu dengan surga dan bumi. Inilah sebabnya mengapa Void God Realm Kings selalu tercakup dalam Magnificent Power, dan mengapa setiap tindakan mereka mengandung kekuatan tak terbatas. Selamat, Tuan. Demigod anak dan pemimpin divisi tulang mengucapkan selamat, tetapi mereka berdua merasakan perasaan yang rumit. Pemimpin divisi tulang itu merasa hormat dan bahkan sedikit kekaguman. Itu telah menyaksikan pertumbuhan Zhao Feng langkah demi langkah. Void God Realm Kings hanya legenda di benua bunga Azure. Bahkan Patriark Agama Iblis Scarlet Moon hanya nyaris menyentuh tingkat Void God Realm. Ini berarti bahwa budidaya Zhao Feng tidak tertandingi di antara seluruh benua bunga Azure, dan itu bahkan bukan kekuatan penuhnya. Anak demigod terkejut dengan pertumbuhan Zhao Feng, dan dia menjadi lebih waspada dan tertekan. Kun-kun kecil, kultivasi Anda tidak jauh dari alam Dewa Void. Tatapan Zhao Feng berbalik ke arah demigod anak. Pemulihan, anak demigod hampir sepenuhnya bergantung pada sumber daya. Jika bukan karena fakta bahwa sumber dayanya terbatas, anak demigod mungkin telah menjadi raja lebih cepat dari Zhao Feng. Tatapan Zhao Feng menekan demigod anak. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng dan Yuan sejati keduanya lebih kuat dari anak demigod. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah Inten. Setelah semua, anak demigod adalah demigod dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, Intennya bisa menekan Void God Realm Emperors. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menutup matanya dan mengkonsolidasikan fondasinya, sedangkan anak demigod kembali ke cincin logam kuno yang sedikit tertekan. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Zhao Feng telah menerobos dengan menggunakan sumber daya. Karena ia dibatasi dalam hal sumber daya, anak demigod masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos. Karena naluri dan kehati-hatian, Zhao Feng membatasi kultivasi demigod anak itu pada tingkat yang sama dengan miliknya. Hanya dengan cara ini dia dapat mengendalikannya dan memanfaatkannya sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan yayasannya. Meskipun dia telah menerobos dengan bantuan luar, jiwa dan niatnya sudah pada tingkat alam Dewa Void untuk memulai. Setelah mencapai alam Dewa Void, kekuatan Zhao Feng tidak meningkat secara dramatis. Bagaimanapun, itu hanya perbedaan dalam jumlah Yuan sejati. Kekuatan Yuan sejati itu sendiri tidak menjadi jauh lebih besar. Semua itu diharapkan karena fondasi Zhao Feng jauh lebih kuat. Zhao Feng percaya bahwa dia tidak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar, dan dengan garis keturunannya, dia bahkan bisa menantang seorang kaisar. Jika dia bertemu dengan Tuan Yin yang lagi, Zhao Feng tidak akan takut melawannya dalam pertempuran 1 lawan 1. 10 hari kemudian, Zhao Feng mulai fokus untuk menyerap pencahayaan tribulasi dewa dan memahami warisan petir angin. Dua hal ini secara langsung dapat mempengaruhi kekuatannya. Zhao Feng tidak pernah berhenti menyerap petir kesusahan dewa jika dia punya cukup waktu luang untuk melakukannya. Dalam dimensi mata kirinya, kepala itu melayang di udara di sebelah tepi laut jiwa ungu. Zhao Feng menggunakan versi jiwa dari teknik ilahi penyerapan petir untuk menyerap kekuatan di kepala. Ledakan, thunder mengguncang jiwanya dan memancarkan aura keabadian. Saat ini, jiwa Zhao Feng sangat tangguh melawan petir kesusahan dewa, dan itu akan dibersihkan setelah menyerap kekuatannya. Jiwa dan niat Zhao Feng menjadi lebih kuat saat menyerap petir kesusahan dewa, yang merupakan sesuatu yang tidak dia harapkan. Waktu berlalu, Zhao Feng dapat menyerap gumpalan kecil petir setiap beberapa hari sambil melakukan multi tugas pada hal-hal lain dengan teknik 10.000 pikiran ilahi. Menyerap kesengsaraan dewa petir dan memperbaiki jiwanya adalah suatu keharusan. Pikiran Zhao Feng lainnya terfokus pada Wind Lightning Inheritance dan bagaimana cara menggunakan Wings of Wind and Lightning. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Di dalam kabin kapten, aura yang sesekali memancar dari Zhao Feng menjadi semakin menakutkan. Di laut jiwa ungunya, Zhao Feng telah menyerap sekitar 80 gumpalan dewa kesusahan petir, sekitar 20 kali lebih banyak dari jumlah yang dia miliki di tanah suci bajak laut. Ada total 78 gumpalan God Tribulation Lightning. 78 gumpalan dewa kesusahan petir muncul di laut jiwa ungu Zhao Feng. God Tribulation Lightning tidak memiliki bentuk, hanya aura keabadian. Melihat dari dekat, seseorang akan dapat melihat 8 simbol kuno, aneh dari kilat menyebar di laut jiwa ungu. Masing-masing memancarkan cahaya ungu samar, dan mereka terhubung satu sama lain.
Weng gelombang-gelombang. Zhao Feng mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi, dan 78 gumpalan dewa kesengsaraan petir bersinar ketika mereka terus-menerus memperhalus jiwanya. Pada saat yang sama, ia menggabungkan Intent of the God Tribulation Lightning ke dalam dantiannya. Core kristal sekarang memiliki aura samar God Tribulation Lightning, sesuatu yang menaklukkan segala sesuatu di dunia. Tanpa sadar, penguasaan dan pemahaman Zhao Feng tentang Scarlet Destruction Wind Lightning hampir mencapai 100%. Petir angin penghancur Scarlet seperti awan petir yang membakar, dan mereka mengeluarkan kilatan emas samar di permukaan. Petir angin penghancur emas datang setelah petir angin penghancur Scarlet, tapi kekuatanku atas petir angin sudah melebihi imajinasi Kaisar Petir Angin, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Penggabungan aura realem mimpi kuno dan petir kesengsaraan dewa ke dalam tekniknya membuat kekuatan petir anginnya jauh lebih kuat daripada orang lain yang mempelajari Dao Petir. Tuan, anak demigod tiba-tiba berbicara. Zhao Feng membuka matanya dan melihat ke arah anak demigod. Ada beberapa pasukan bajak laut yang kuat di dekatnya dan saya ingin merampas kekayaan mereka, kata anak demigod. Zhao Feng memindai sekitar dengan Divine Sense-nya dan menemukan beberapa pasukan bajak laut. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya setengah langkah raja sebagai penjaga. Tuan, saya akan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan tidak akan mengganggu perjalanan, anak demigod memohon, dan Zhao Feng tahu bahwa anak demigod sangat membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kultivasinya. Pergi, Zhao Feng melambaikan tangannya dan tidak menghentikannya. Dia belum memberi anak sumber daya demigod baru-baru ini, tapi dia tidak bisa membatasi dia untuk mendapatkan miliknya, kan? Suara mendesing. Kecepatan kapal hantu tidak berkurang, itu terus terbang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa demigod anak meninggalkan kapal hantu. Zhao Feng kemudian menyaksikan pembantaian. Pasukan bajak laut tidak bisa melawan anak demigod sama sekali. Ledakan. Anak berusia 4 tahun itu mengepalkan tangan dan menghancurkan kapal bajak laut. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, anak demigod telah menghancurkan beberapa kelompok bajak laut sendiri. Meskipun sumber daya ini tidak berkualitas tinggi, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali, anak demigod mengatur rampasan perangnya. Suara mendesing. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengejar kapal hantu. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Perjalanan mereka. Zhao Feng tidak pernah membatasi tindakannya setelah itu, ia hanya mengatakan kepada demigod anak untuk tidak pergi lebih dari 10.000 mil darinya. Zhao Feng juga sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang bisa dia gunakan setelah menjadi raja lebih terbatas. Void God Realm Kings memiliki rentang hidup beberapa ribu tahun, dan setiap perbaikan kecil membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Seperti terakhir kali, Zhao Feng memasuki hutan, targetnya masih buah roh di pohon. Ada lebih sedikit buah sekarang, dan ada beberapa luka di tubuh ular raksasa itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa ada beberapa binatang Yao berkeliaran di alam mimpi kuno. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng melihat burung Yao. Ada beberapa bekas luka di atasnya, dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih sedikit dan lebih sedikit buah spiritual yang tersisa. Alis Zhao Feng terkunci bersama saat dia mulai berpikir. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh dua binatang Yao, tetapi 2/3 dari buah belum matang. Beberapa dari mereka bahkan tidak 1/10 merah. Buah terakhir Zhao Feng hanya 70% matang dan tidak memiliki efek terbaik. Zhao Feng segera punya pikiran. Baik, saya hanya akan memilih kalian berdua. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memindai ular dan burung raksasa. Kedua binatang Yao merasa hati mereka menjadi dingin. Target pertama Zhao Feng adalah burung purba karena burung itu sangat lincah dan bisa melihat sangat jauh. Zhao Feng khawatir burung itu akan menyergapnya saat dia berurusan dengan ular itu. Cheng, Zhao Feng diam-diam melompat ke pohon, dan mata kirinya terkunci pada burung itu. Hati burung Yao bergetar ketika merasakan bahaya. Tiba-tiba merasakan permusuhan Zhao Feng dan didakwa dengan pekikan. Api mata penghancuran Scarlet. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan merah tua dan emas. Suara mendesing. Sebelum burung itu tiba, bola Wind Lightning merah transparan menangkapnya lengah. Mata api penghancuran Scarlet mengandung esensi dari petir angin penghancur Scarlet serta tujuan dari petir kesusahan dewa. Bintang-bintang muncul di mata burung Yao.
Hanya satu pukulan nyala garis darah yang melukai tubuh dan jiwa burung Yao. Bekas hangus tertinggal di sayapnya. Segel hati gelap. Menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng menggunakan teknik terlarang ini sementara burung itu kesakitan. Burung itu berjuang di udara lalu tiba-tiba berhenti melawan dan mendarat di sebelah Zhao Feng dengan patuh. Sukses! Zhao Feng tersenyum tipis, lalu menuntun burung itu ke arah ular raksasa di dekat pohon tinggi. Melihat Zhao Feng dan tim burung bergabung, ular tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan waspada. Pergi! Zhao Feng memerintahkan burung itu untuk bertarung dengan ular itu sementara dia mundur sedikit ke belakang dan menggunakan spike energi mental untuk melukai jiwa ular, kemudian mengendalikannya dengan segel jantung gelapnya. Seperti itu, dua binatang Yao yang memerintah hutan di dekatnya diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng memberi perintah dan membuat ular dan burung melindungi pohon ini dan tidak membiarkan makhluk hidup lain mendekatinya. Total 28 buah, Zhao Feng menghitungnya dan menemukan bahwa tidak banyak yang tersisa. Sekitar 2/3 dari mereka belum matang, dan 7 atau 8 dari mereka hanya setengah matang. Zhao Feng mengambil 2 buah yang matang 80-90%, lalu mencari jiwa burung itu. Dia ingin memahami alam mimpi kuno lebih baik melalui bantuan burung ini. Bab 728 Krisis Sumber Daya. Zhao Feng menghela napas dan menarik kembali teknik pencarian jiwa beberapa saat kemudian. Dia melihat ke bumi dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang mengerti lebih banyak dari ingatan burung itu. Itu hanyalah burung Yao terendah di alam mimpi kuno dan hanya memiliki sedikit kecerdasan. Burung Yao hanya hidup dalam radius 1000 mil dari sini. Tempat-tempat yang jauh dari itu sangat berbahaya, dan tidak berani masuk. Memang ada beberapa ras yang kuat di alam mimpi kuno. Burung itu memang pernah bertemu ras humanoid 2 atau 3 kali, tetapi aura mereka menekan burung itu dari sangat jauh dan membuatnya tidak bisa bernapas. Zhao Feng bisa merasakan betapa mengerikannya ras ini hanya dari ingatan. Alam mimpi kuno tidak sederhana. Saya harus hati-hati. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia bingung bagaimana dia bisa memasuki tempat ini melalui dimensi mata kirinya. Apa hubungan antara alam mimpi kuno dan mata spiritual Tuhan? Atau pemilik asli Ai? Tentu saja, poin paling rumit adalah, mengapa semua yang ada di sini tercermin di dunia nyata. Itu tidak sesederhana hanya kesadaran Zhao Feng memasuki dunia ini. Tubuh Zhao Feng bisa ada di sini, dan dia bisa menggunakan senjata dan barang-barang dari cincin logam kuno. Satu-satunya hal yang tidak dicoba Zhao Feng adalah membawa makhluk hidup lain ke sini, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia realem mimpi kuno dulu. Jaga tempat ini dengan baik. Zhao Feng memberikan beberapa detail sebelum dia pergi. Dua buah muncul di tangan Zhao Feng, dan dia memakan 90% yang matang tanpa ragu-ragu. Buah-buahan dalam alam mimpi kuno beberapa kali lebih baik daripada buah roh di dunia luar. Satu-satunya masalah adalah bahwa, setelah seseorang mencapai Void God Realm, 1 ton sumber daya diperlukan untuk maju. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia makan semua 28 buah, itu hanya akan mendorong kultivasinya ke realem Dewa Void tingkat menengah paling banyak. Ini di bawah asumsi bahwa semua buah spiritual sepenuhnya diserap dan efektivitasnya tetap sama. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng mengedarkan truyuannya dan menyerap aura kuno di dalam buah. Truyuannya yang berwarna merah mulai mendidih setelah menyerap energi dari buah spiritual dan tampaknya menjadi lautan terbakar. Ketika seseorang mencapai Void God Realm, yuan sejati mereka akan menjadi hampir tak terbatas. Namun, jiwa mereka dan dimensi yuan sejati masih perlahan berkembang. Ini adalah jalan yang panjang, dan meskipun Zhao Feng bisa memasuki alam mimpi kuno, itu hanya akan sedikit mempersingkat jalan. Sebulan kemudian, Zhao Feng sepenuhnya menyerap 2 buah. Yuan sejatinya dikonsolidasikan, tapi dia masih cukup jauh dari tahap tengah Void God Realm. Tentu saja, menyerap kekuatan Dewa Kesengsaraan Petir masih menjadi keharusan. Dengan bantuan Dewa Kesusahan Petir, jiwa Zhao Feng semakin kuat dari hari ke hari dan perlahan-lahan mendorong ke tingkat kaisar. Selain itu, Zhao Feng selalu belajar tentang sayap angin dan petir. Teknik terbang petir sayap petir angin berkedip, sayap angin petir selas. Zhao Feng terus-menerus memahami teknik rahasia Lightning Wings. Tujuan berikutnya adalah teknik level tertinggi, flash spasial sayap petir. Lightning Wings Spatial Flash secara teknis hanya kombinasi dari Lightning Wings Wind Flash dan Lightning Wings Flying Technique.
Itu terlibat menggunakan teknik spasial dari teknik terbang Lightning Wings dan Intent of Wind Lightning. Begitu dia memahami flash spasial petir sayap, 1000 mil dalam satu napas tidak hanya akan menjadi legenda. Namun, untuk memahami flash spasial petir sayap, ia harus lebih terbiasa menggunakan teknik terbang petir sayap dan flash angin sayap petir. Zhao Feng berusaha perlahan-lahan mendekati tujuan ini. Waktu berlalu, dan Zhao Feng sepenuhnya fokus pada kultivasi, dan dia belum bertemu Pursuit of Death selama waktu ini. Ini semua sesuai harapan. Pertama, hampir semua bawahan Kaisar Maut telah terbunuh. Kedua, Zhao Feng telah menggiling Intent of Death ke tingkat yang sangat lemah yang sulit dirasakan. Setelah mencapai alam Dewa Void, Zhao Feng telah bergabung dalam lebih banyak Dewa Kesengsaraan Petir, dan penguasaan teknik 1000 pikiran ilahi 10.000 telah hampir mencapai satu pemikiran ke dalam tahap 1000. Ini berarti bahwa Zhao Feng sudah bisa sepenuhnya menghancurkan Intent of Death, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja meninggalkan sedikit dan menyegelnya. Kecuali Kaisar Maut tepat di sebelah Zhao Feng, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Kaisar Maut, kau membuatku kabur selama beberapa tahun. Saya akan membayar ini beberapa kali lipat. Zhao Feng dipenuhi dengan kebencian. Siapapun yang dikejar selama beberapa tahun sementara terus hidup di tepi kematian akan marah. Pada bulan ke-9 setelah meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut, Weng gelombang-gelombang-gelombang, aura raja muncul di kapal hantu. Void Dewa Realm, saya akhirnya mencapainya. Anak demigod itu ditutupi cahaya kemasan, seolah-olah dia adalah seorang Buddha. Aura belaka dari garis keturunan tubuh sucinya membuat pemimpin divisi kerangka, yang hanya di tahap akhir Great Origin Core Realm, merasa tertekan. Tubuh suci Kun emas demigod Kun Yun telah hampir mencapai tingkat 5, Zhao Feng tertegun. Dia memiliki badan suci Kun emas dalam benaknya juga, sehingga dia bisa melihat level anak demigod sekilas. Setelah Golden Kun Secret Body mencapai tingkat 5, pembudidaya akan tak tertandingi di tingkat Void God Realm. Tidak sulit bagi mereka untuk melawan Kaisar hanya dengan tubuh fisik mereka. Ketika anak demigod mencapai alam Dewa Void, tubuh Kun emas Kun hampir mencapai tingkat 5. Zhao Feng tidak tahu seberapa hebat kekuatan demigod anak itu, tapi satu hal yang pasti, anak demigod jelas tak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang Kaisar. Tuan, jika kita bekerja sama, kita tidak akan takut pada Kaisar manapun selama mereka bukan salah satu dari Kaisar tertinggi, suara anak demigod terdengar. Memang, kekuatan gabungan mereka hampir tak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang Kaisar. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak perlu waspada terhadap Kaisar normal. Tapi itu masih belum cukup untuk berurusan dengan Kaisar Maut. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak menjadi sombong. Kaisar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbedaan kekuatan antara Kaisar normal dan Kaisar top sangat besar. Selain itu, Kaisar Maut adalah salah satu kaisar terkuat dari semua, dan kekuatan pertempurannya mungkin dekat dengan mereka yang ada di alam cahaya mistik. Guru, saya sangat membutuhkan sumber daya. Dengan sumber daya yang cukup, saya dapat memulihkan lebih banyak lagi kekuatan saya, kata anak demigod. Dia adalah demigod yang dihidupkan kembali dan dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya jika dia memiliki sumber daya yang cukup. Itu tidak benar-benar dianggap kultivasi, karena dia sudah melakukannya sebelumnya. Zhao Feng diam, dia tidak ingin terus memberikan sumber daya dari alam mimpi kuno kepada demigod anak. Dia perlu membatasi anak demigod, kalau tidak, dia mungkin menimbulkan ancaman lebih dari Kaisar Kematian. Aku bahkan tidak punya banyak sumber daya untuk diriku sendiri, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu juga muncul dan melambaikan cakarnya, seolah mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak sumber daya juga. Master, mayat hantu terkutuk semua telah mencapai puncak Small Origin Core Realm dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk menjadi lebih kuat, tambah pemimpin divisi kerangka itu. Manusia, anak, kucing, dan tengkorak itu terdiam. Hanya dalam satu malam, semua orang di kapal hantu telah memasuki krisis sumber daya. Zhao Feng bahkan tidak memiliki banyak batu kristal primal yang tersisa, dan dia masih perlu meninggalkan beberapa untuk menerbangkan kapal. Sumber krisis berasal dari Heaven's Legacy City, tetapi jika Zhao Feng harus memilih lagi, dia akan melakukan hal yang sama. Tuan, saya punya saran, mata anak demigod itu berkedip ketika dia berbicara. Saran,
Itu tidak akan mencuri dari Sekte Bintang 2 atau pulau lain, kan? Zhao Feng memutar matanya. Berdasarkan krisis mereka saat ini, sepertinya mengambil semua kekayaan dari beberapa klan Bintang 1 dan puluhan bajak laut tidak akan cukup. Budidaya demigod dan Zhao Feng anak terlalu tinggi, jadi sumber daya normal tidak berguna bagi mereka. Tuan, saya membunuh sekelompok perompak belum lama ini dan mendapat beberapa informasi dari mereka. Zona Pulau Naga Merah di depan memiliki beberapa sekte bintang 2 yang berkelahi. Demigod anak itu menjilat bibirnya dan memberikan senyuman jahat. Kau tahu apa maksudku? Ekspresi ini sangat jahat dan mematikan ketika muncul di wajah seorang anak. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya setuju. Itu juga kekurangan sumber daya. Pemimpin divisi tulang itu juga bersemangat. Medan perang sekte bintang 2. Ini menarik perhatian Zhao Feng. Bentrokan antara Sekte Dua Bintang sangat besar dan melibatkan sumber daya dalam jumlah besar. Di masa lalu, Zhao Feng pasti akan mencoba untuk menghindari satu, tetapi saat ini, itu adalah tempat yang baik untuk mereka. Biarkan aku memeriksa peta. Layar yang terbuat dari es dan air muncul di depan Zhao Feng dan menunjukkan garis besar zona pulau terdekat. Zona Pulau Naga Merah berada tepat di depan, hanya seperlima dari zona pulau yang jauh. Zhao Feng terus melihat lebih jauh ke bawah peta dan mendarat di zona Pulau Suci Gan yang berjarak 5 atau 6 zona pulau. Langit Suci Qin Palace, tidak jauh lagi. Hati Zhao Feng bergerak. Istana Langit Suci Qin berada di dalam zona Pulau Suci Gan. Itu bukan ide yang buruk untuk mendapatkan kekayaan sebelum tiba di Sky Secret Qin Palace. Ayo pergi. Zhao Feng sendiri sedikit tidak sabar. Tidak ada yang tahu apakah itu karena keinginan untuk merampas kekayaan atau karena mereka dekat dengan Sky Qin Suci Palace. Suara mendesing. Kapal hantu itu meningkatkan kecepatannya, dan kapal itu sendiri tampak sedikit bersemangat ketika menuju zona Pulau Naga Merah. Pada saat yang sama, di dalam zona Pulau Naga Merah, tempat 2 kali lebih besar dari benua bunga azure. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan luar biasa dari banyak raja menyebabkan langit bergetar. Debu berhembus kemana-mana di pulau itu, dan mereka yang berada di Origin Core Realm dianggap sebagai kekuatan utama. Secara total, 3 sekte bintang 2 bertarung di zona pulau ini. Ada beberapa Void God Realm Kings dalam pertempuran ini sendirian. Mereka tidak tahu bahwa 4 tamu yang tidak disukai dengan cepat mendekati. Bab 729 Kekuatan Tubuh Suci. Medan perang di zona Pulau Naga Merah berada di pulau yang banyak akal. Populasi dan kekayaan di pulau ini setidaknya 2 kali lipat dari benua bunga azure. Para peserta pertempuran ini adalah 3 sekte bintang 2 dan 18 klan bintang 1. Zona Pulau Naga Merah mirip dengan Kepulauan Tianlu, salah satu dari sekte 2 bintang, Sky Star Demonic Sect, berperang melawan 2 sekte lainnya. Pada saat ini, di udara, ada 2 Void God Realm Kings dari Sky Star Demonic Sect. Salah satunya adalah seorang pria berjubah emas gelap. Ada lambang bintang gelap di dahinya, dan dia tertutup kegelapan. Laki-laki berjubah emas gelap bertempur melawan 2 Void God Realm Kings dengan mudah. Kultivasi Dewa Bintang Sky ini telah menembus ke tahap Void God Realm, dan dia tidak jauh dari Raja Pictier. 2 raja yang berseberangan adalah seorang penatua dengan rambut putih dan orang lain dalam pakaian putih. Dewa Bintang Langit Iblis adalah penguasa Sekte Bintang Langit Sekte dan salah satu alam Dewa Void terkuat di zona Pulau Naga Merah. Domain Bintang Iblis. Dewa Bintang Langit Iblis dengan lembut melambaikan jubahnya, dan udara dipenuhi dengan bidang bintang gelap. Wosh gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Bintang-bintang gelap melepaskan cahaya bintang yang melesat ke arah dan menekan 2 raja lawan. Terlepas dari pertarungan itu, ada keindahan dari Sky Star Demonic Sekte dikelilingi dalam kegelapan yang menyerang ke arah raja yang membudidayakan dao pedang. Sky Flowing Sword King, wanita dari Sky Star Demonic Sect tersenyum, My Forceless Forcefield menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melawanmu. Bahkan jika Anda 30% lebih kuat, Anda tidak dapat melakukan apapun melawannya. Anda akan kehabisan energi dalam setengah hari, dan Master Clan mungkin akan menyelesaikan pertempurannya sebelum itu. Petik 2. Kita akan lihat, pedang Dao King tidak terpengaruh. Keinginannya sekuat batu saat dia mengirim sinar pedang ke udara. Bam, bam, the Forceless Power Field of the King wanita mulai menjadi tidak stabil, dan ekspresinya mulai berubah. Raja Langit mengalir pedang adalah ahli pertama pedang Dao di zona Pulau Naga Merah yang telah menjadi raja.
Ledakan, ledakan, booming gelombang. Para pembudidaya di Origin Core Realm berperang di daratan, dan mereka menyebabkan gunung-gunung hancur dan angin bertiup kemana-mana. Di pulau-pulau normal, mereka yang berada di Origin Core Realm adalah penguasa tak tertandingi, tetapi bentrokan luar biasa antara raja di udara membuat hati para penguasa berkedut. Pada saat yang sama, suara terbang muncul. Suara mendesing. Sebuah kapal hantu terbang ke berbagai medan perang bintang 2. Masih ada pertempuran antara penguasa di tepi medan perang karena mereka perlu mengangkut sumber daya. Siapa ini? Kedatangan kapal hantu menarik perhatian Sekte 2 Bintang. Miao miao, seekor kucing kecil abu-abu perak memasang bendera tengkorak dan tulang bersilang di kapal. Kapal bajak laut, para ahli yang bertarung memiliki ekspresi aneh. Perompak normal akan berlari sejauh mungkin ketika mereka melihat Sekte 2 Bintang. Bahkan para ahli tidak akan mau terlibat dalam medan perang bintang 2. Namun, pemandangan hari ini menghancurkan pikiran mereka. Tidak hanya kapal bajak laut melihat medan perang bintang 2 dan tidak melarikan diri, mereka sangat bersemangat dan datang menghampiri. Hentikan kapal bajak laut itu. Ariel Origin Core Realm Sovereign Lord memimpin lebih dari selusin orang yang semuanya setidaknya pada tahap akhir True Lord Rank dan dibebankan ke kapal bajak laut. Gelombang. Lapisan asap tebal tiba-tiba muncul dari kapal hantu, dan 100 pasang mata merah melepaskan gelombang kekuatan. Arg, bahkan sebelum orang-orang tiba, energi mental mereka hancur dan mereka terbunuh. Kapal hantu kemudian menyerbu ke depan dan menyerap darah dan esensi mereka. Miao miao, kucing kecil pencuri dan anak berkulit emas terbang di udara dan dengan cepat mengumpulkan rampasan perang. Tentu saja, kucing kecil pencuri dan demigod anak hanya akan mengambil item dari Origin Core Realms. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menyesap alkohol dari ruang bawah tanah demigod saat dia melihat situasi terungkap. Semuanya, serahkan barang-barang antar suku dan aku tidak akan membunuhmu. Anak demigod meraung dengan suara bayinya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan bendera tengkorak dan tulang bersilang dan bersorak dari samping. Keduanya melayang di udara di atas asap mayat hantu dan tidak terpengaruh oleh Ghost Course Curse Array. Berani-beraninya sebuah kapal bajak laut yang sangat sedikit mencoba merampok sekte demonik bintang langit. Ada 2 Great Origin Core Realm Sovereign Lord dan 7 atau 8 Sovereigns normal. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah menghapus beberapa klan bintang 1. Namun, di depan 100 pasang mata merah, semuanya terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Kelompok ini menjadi makanan bagi Ghost Course Curse Array juga. Hehe, medan perang bintang 2 memang tempat yang bagus, pemimpin divisi tulang itu tertawa jahat dan berkata. Para ahli dari klan 1 bintang dan sekte 2 bintang semua berlari ketakutan kemanapun kapal hantu pergi. Kapal hantu itu sangat cepat, dan bahkan orang-orang di Origin Core Realm tidak dapat melarikan diri darinya. Serahkan semua kekayaanmu dan kami tidak akan membunuhmu, perintah demigod. Tuhanku, lepaskan aku akan memberikannya kepadamu. Beberapa penguasa sangat takut dan berlutut ketika mereka mengeluarkan barang-barang interspatial dan senjata mereka. Anak demigod dan kucing kecil pencuri memiliki mata yang tajam. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Mereka yang menyerahkan kekayaan mereka berhasil bertahan hidup. Beberapa orang mencoba melawan, tetapi semuanya menjadi makanan bagi Ghost Course Curse Array. Pada saat ini, kekacauan pecah di dalam medan perang. Semua orang mulai melarikan diri kemanapun kapal hantu itu pergi. Untungnya, tujuan dari kapal hantu itu adalah untuk menjarah, bukan untuk membunuh. Selama seseorang menyerahkan semua barang mereka, mereka akan hidup. Pada awalnya, kapal hantu hanya menjarah tepi-tepi medan perang, tetapi kemudian mulai berkembang menuju pusat. Kapal bajak laut mana yang begitu berani? Ekspresi Void God Realm Kings bertarung di udara semua menjadi suram. Kapal hantu tidak peduli dengan identitas mereka dan menjarah siapapun yang mereka lihat. The Void God Realm Kings awalnya berpikir bahwa kapal bajak laut hanya akan menjarah di sekitar tepi karena mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi dari kelihatannya, kapal bajak laut ingin mengambil semuanya. Kau bajak laut lebih baik menyerah. Raja setengah langkah dan beberapa penguasa berdaulat dituntut. Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Tampak jelas bahwa tindakan kapal hantu itu menyebabkan mereka semua marah sampai pada titik bergabung. Serahkan barang-barangmu dan kami tidak akan membunuhmu, ekspresi anak demigod itu dingin.
Berat yang rambutnya bahkan belum tumbuh. Raja setengah langkah terdepan tertawa dan melepaskan setengah langkah Raja Inten. Gelombang-gelombang. Gelombang asap membentuk tornado dan menelan kelompok itu. Arg! Jeritan datang dari kelompok mereka, termasuk Raja setengah langkah, ketika mereka dimakan oleh arai. Adegan ini mengejutkan medan perang, dan kekacauan mulai menyebar di tengah pertarungan. Kapal hantu itu tak tertandingi dan mencuri kekayaan semua orang. Kebanyakan Origin Core Realms menyerahkan barang-barang mereka untuk hidup. Miau, miau, kucing kecil pencuri itu terus mengumpulkan rampasan perang sambil tersenyum. Tentu saja, ada beberapa ahli yang mencoba membunuh kucing kecil pencuri itu, tetapi mereka semua langsung dibunuh, termasuk Raja setengah langkah dan dua penguasa tertinggi. Setelah sebuah contoh dibuat, para pembudidaya yang tersisa menarik napas dingin. Pertempuran Void God Realm Kings di udara akhirnya berhenti berkelahi. Apa latar belakang kapal bajak laut ini? Ekspresi Void God Realm Kings dari Sekte Dua Bintang mulai menjadi khusyuk. Ada seorang pemuda, seorang anak, seekor kucing, dan sebuah kerangka di kapal hantu. Kombinasi ini sangat aneh, tetapi mereka berhasil menjarah seluruh medan perang bintang 2. Kita perlu menghentikan kapal bajak laut ini, apapun yang terjadi. Simbol bintang gelap di dahi Skystar Demonic Lord bersinar. Jika kapal bajak laut ini mampu mundur tanpa cedera, maka itu akan sangat memalukan bagi seluruh zona Pulau Naga Merah. 5 Void God Realm Kings mencapai kesepakatan. Raja Langit mengalir pedang dan perempuan bintang Sekte Demonik pergi untuk menghabisi kapal bajak laut. Suara mendesing, Zeze, harta lebih banyak, demigod anak itu sangat gembira. Melihat dua raja datang, anak demigod mulai memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah menjadi seorang Buddha, dan aura mengerikan dari Void God Realm muncul. Anak demigod akhirnya mengungkapkan kultivasinya. Ledakan, Raja Langit mengalir pedang dan bintang Sekte Demonic Star Sky sama-sama bergetar seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka, dan mereka hampir meludahkan darah. Tidak baik, bantu mereka. Ekspresi Dewa Bintang Langit dan perusahaannya berubah secara dramatis. Kekuatan yang ditunjukkan oleh demigod anak sebanding dengan Raja tingkat puncak. Raja dan Raja Pedang Langit yang mengalir bukan lawannya. Bahkan Dewa Bintang Langit Iblis tidak memiliki kekuatan pertempuran dari Raja tingkat puncak. Ledakan, bam gelombang. Ledakan terdengar dari bawah dan menyebabkan bumi retak. Berlutut, tubuh kecil anak demigod melepaskan energi yang kuat, dan dua tangan emas menekan ke arah Raja Pedang Langit mengalir dan Raja Perempuan. Wah, kedua raja memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka menjadi pucat. Miau, kucing kecil pencuri dengan cepat mengambil barang interspatial mereka. Kebencian muncul di mata perempuan itu, dan suara pedang bersenandung dari tubuh Sky Flowing Sword King. Keduanya hendak melakukan serangan balik, tetapi anak demigod terkekeh dengan dingin. Bam! Kedua tangan menekan ke bawah dan mengubah kedua raja menjadi genangan darah, yang segera dimakan oleh Ghost Course Curse Array. Tubuh suci kun emas demigod anak telah mencapai tahap awal tingkat 5, dan dia bisa mengalahkan semua Void God Realm Kings dengan tubuh fisiknya saja. Jika dia mencapai tahap akhir dari level 5, dia akan bisa bertarung melawan Kaisar dengan tubuh sucinya saja. Bab 730 Domain Ganda. Kekuatan anak demigod itu membuat hati para raja lainnya menjadi dingin. Hanya dalam sekejap, dua Void God Realm Kings normal dibunuh oleh demigod anak. Serahkan barang-barang interspatial Anda dan saya tidak akan membunuh Anda. Anak demigod menjilat bibirnya dan melirik ke arah tiga raja yang mendekat. Daerah itu sunyi senyap. Kekuatan dan kemampuan anak demigod membuat hati berbagai pakar melompat. Bahkan dua raja dengan mudah dibunuh. Jadi apa yang akan terjadi pada mereka yang lebih lemah dari seorang raja? Siapa? Kamu, wajah bintang langit iblis Lord Suram, dan simbol di dahinya bersinar. Kekuatan mereka yang menumbuhkan dao setan terkenal di seluruh zona Pulau Naga Merah. Dari tiga raja yang tersisa, hanya kekuatannya yang dekat dengan raja tingkat puncak. Jika Dewa Bintang Langit Iblis bekerja sama dengan dua raja jalur benar lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk melawan Raja Puncak Tier dan bahkan mungkin menang. Aku tidak ingin mengulangi diriku lagi, ekspresi anak demigod menjadi dingin ketika dia melepaskan maksud demigodnya dan kekuatan tubuh sucinya. Kedua belah pihak menjadi diam. Dewa Bintang Langit Iblis dan dua raja lainnya tidak berani melakukan apapun. Dari orang-orang di kapal hantu, hanya anak demigod yang telah menyerang sejauh ini.
Masih ada pemuda misterius di atas kapal. Pemuda itu lenyap. Sens ilahi dari ketiga raja menangkap sedikit gangguan di ruang angkasa. Teknik terbang Lightning Wings. Sepasang sayap berwarna merah tua yang tertutup api dan kilat muncul di udara di belakang Dewa Bintang Langit dan perusahaan. Tiga raja merasakan gelombang petir menyala, dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Booming gelombang. Sayap membentuk badai yang memaksa ketiga raja untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tuan, anak demigod menghela nafas. Meskipun dia mungkin bisa menang melawan ketiga raja, dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin berlari dalam tiga arah yang terpisah. Namun, sekarang Zhao Feng telah menggunakan teknik terbang petir sayap dan muncul di belakang mereka. Dewa Bintang Langit dan perusahaannya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Anak yang demigod tahu dengan jelas seberapa cepat Zhao Feng. Tuan, mendengar kata ini, ekspresi Dewa Bintang Langit dan kawan-kawan Star Sky berubah secara dramatis ketika dingin menyelimuti tubuh mereka. Jika anak ini sebanding dengan Raja Puncak Tier, maka seberapa kuat tuannya? Tolong berhenti. Penatua dengan rambut putih dan perempuan putih itu ketakutan dan segera memanggil. Jika mereka semua bertarung, Dewa Bintang Langit Iblis mungkin bisa melarikan diri dengan kekuatannya, tetapi mereka berdua hanya raja normal dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Keduanya sama-sama sebanding dengan Raja Piktier. Dewa Bintang Langit Iblis kehilangan niat pertempuran dan mulai mengedarkan Yuan sejatinya sebagai persiapan untuk melarikan diri. Menjadi kultivator Dao Setan terkuat di zona Pulau Naga Merah, dia sangat kaya. Dia dengan mudah melampaui raja-raja lain dalam hal kekayaan, dan dia tidak ingin semua kekayaannya dicuri. Namun, tepat ketika dia merencanakan pelariannya, pemuda di belakangnya menyerang. Kamu tidak kemana-mana. Sayap angin dan petir di punggung Zhao Feng meluas puluhan meter dan sepertinya menghapus matahari, dan kekuatannya yang luar biasa menjadi lebih kuat. Bam! Hanya pukulan sederhana dari ruang Zhao Feng membeku. Tidak baik. Domain penyegelan es. Dewa Bintang Langit dan rekannya diliputi badai es. Tubuh mereka menjadi dingin, dan lapisan es mulai menyebar di seluruh tubuh mereka, mengurangi kecepatan mereka. Selain itu, pukulan ini juga sepertinya mengandung sebuah labirin. Apa? Asol, Dao Domain. Petik 2. Domain ganda. Hati Dewa Bintang Langit dan perusahaannya dipenuhi dengan rasa takut, dan mereka benar-benar tidak dapat melawan. Domain es mistik. Domain labirin ilusi. The Mystic Ice Domain berasal dari garis keturunan Mystic Ice Rache Zhao Feng, dan sebuah domain telah terbentuk secara alami. Ini berarti bahwa pukulan sederhana dari Zhao Feng berisi dua domain spasial, domain Soul Dao yang mempengaruhi dimensi jiwa, dan domain es mistik yang lebih condong ke dimensi fisik. Efek dari Mystic Ice Domain adalah untuk menyegel segala sesuatu di dalam es. Apapun dalam Mystic Ice Domain akan disegel oleh kekuatan es. Kekuatan gabungan dari dua domain itu beragam. Bam! Dewa Bintang Langit Iblis dikirim terbang dengan satu pukulan, dan lapisan es muncul di tubuhnya. Dia sudah terluka parah. Di depan dua domain, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan bahkan jiwanya terluka. Domain labirin ilusi Zhao Feng tidak hanya mendistorsi energi mental, tetapi juga menyerang jiwa. Tuhanku, tolong berhenti. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yang lebih tua dan perempuan yang berkulit putih tidak dapat melakukan apapun di hadapan dua domain spasial. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Zhao Feng. Domain ganda menempatkan mereka ke dalam labirin es raksasa. Dewa Bintang Langit Iblis berbaring di sudut labirin saat ia mencoba untuk membubarkan kekuatan es. Wajahnya dipenuhi ketakutan, bahkan jika dia bisa berurusan dengan Mystic Ice Domain dengan cukup cepat, dia tidak bisa melarikan diri dari ilusion Maze Domain. Penatua dengan rambut putih dan perempuan putih keduanya menghilang dari pandangan Sky Star Demonic Lord setelah mereka menyerah. Persetan, Dewa Bintang Langit Iblis mengertakkan giginya. Dua raja dari jalan yang benar telah menyerah begitu saja. The Sky Star Demonic Lord adalah satu-satunya yang tersisa di domain ganda, dan dia masih tidak mau. Dia memiliki beberapa harta penting dan tidak ingin kehilangannya dengan mudah. Miao miao. Penatua berambut putih dan perempuan berbaju putih menghadapi pencarian kucing pencuri kecil itu. Kedua Void God Realm Kings ini memiliki semua kekuatan yang sebenarnya dalam Sekte Dua Bintang, dan mereka sangat kaya. Semua yang ada di Origin Core Realm, serahkan segalanya,
anak demigod menyilangkan tangannya dan menatap medan perang. Masih ada cukup banyak penggarap Origin Core Realm yang belum dijarah. Penatua dengan rambut putih dan perempuan itu merasa tak berdaya dan pahit. Pertempuran antara Sekte Dua Bintang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh 3 perompak dan seekor kucing. Tepat pada saat ini, Dewa Bintang Langit tiba-tiba menjerit dan jatuh dari langit. Zhao Feng menggunakan niat matanya untuk mengirim lonjakan energi mental. Karena keunggulannya yang luar biasa dalam kekuatan jiwa, serangannya hampir membuat Master Bintang Sekte Klan Sekte Langit pingsan. Zhao Feng bertepuk tangan dan membiarkan kucing kecil dan demigod pencuri membersihkan semuanya. Jiwaku terluka parah. Bahkan jika Yuan jiwa saya berhasil melarikan diri, saya masih akan mati. Master Klan Sekte Bintang Langit Iblis benar-benar tak berdaya dan tertekan. Siapa yang akan membayangkan bahwa ketua Klan Sekte Dua Setengah Bintang akan berada dalam situasi seperti itu? Aku menyerah. Master Klan Sekte Bintang Langit Iblis mengangkat tangannya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memberitahu semua orang di sekte untuk menyerah. Sekarang setelah semua ahli di kedua sisi telah ditangkap, pertempuran segera berakhir. Seluruh medan perang Bintang 2 itu kemudian dijarah. 3 sekte 2 bintang dan banyak klan Bintang 1 dijarah oleh 1 kapal bajak laut. Ini terdengar sangat konyol. Zhao Feng dan rekan-rekannya menggunakan setengah hari penuh untuk mengambil semuanya dari medan perang Bintang 2. Miao miao, kucing kecil pencuri itu merasa puas menuliskan seluruh wajahnya ketika mulai mengatur gunung harta seperti kikir. Cincin logam kuno Zhao Feng akhirnya mulai diisi ulang. Mata anak demigod itu juga penuh kegembiraan. Di sisi lain, eselon atas dari 3 sekte Bintang 2 bertindak seolah-olah mereka telah diperkosa. Mereka semua merasa tak berdaya. Terima kasih atas sambutan dan kerjasamanya. Kami tidak akan tinggal. Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki kapal hantu setelah mengatur rampasan perang mereka. Suara mendesing. Sekte menyaksikan kapal hantu terbang. Gelombang-gelombang. Ketika kapal hantu menghilang dari pandangan, eselon atas semua menghela napas, lalu mulai mengutuk. Beberapa orang bahkan mulai menangis. Arg, My Sky Cloud Motherstone gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Petik 2. Ginseng kayuku yang berumur 10.000 tahun dan penghematan beberapa ratus tahun. Banyak ahli menjadi gila di medan perang, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengejar kapal hantu. Pertempuran yang telah berlangsung beberapa ratus tahun berakhir begitu saja. Seluruh alasan mereka berperang adalah karena distribusi kekayaan, tetapi sekarang karena semua ahli itu miskin, bagaimana mungkin mereka tega bertarung? Tentu saja, ini adalah berkah bagi mereka yang berada di eselon menengah ke bawah. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi perkelahian besar di zona Pulau Naga Merah. Semua klan Bintang 1 dan 2 sekte Bintang akan fokus pada pemulihan. Sebagian besar kekayaan seluruh zona Pulau Naga Merah diambil dari penjarahan ini. Orang harus tahu bahwa 90% kekayaan dunia ada di tangan sejumlah kecil pakar. Hahaha, suara Zhao Feng dan perusahaan tertawa dapat terdengar di luar. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng dan kawan-kawan mulai membagi kekayaan. Menjadi kapten, Zhao Feng jelas memiliki hak untuk mendistribusikannya. Di antara mereka, kucing kecil pencuri dan Kun Yun kecil masing-masing mendapat 20% dari potongan sementara pemimpin divisi tulang mendapat 10%. Meskipun hanya 10%, itu masih cukup untuk membeli beberapa klan Bintang 1. Menjadi kapten, Zhao Feng memberi dirinya sendiri 50% bagian. Zeze, menjarah medan perang Bintang 2 memberimu sebanyak ini. Tidak heran bajak laut ada di mana-mana di lautan tanpa batas. Penjarahan kami juga membawa perdamaian ke zona pulau. Kami membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Petik 2. Miao miao. Keempat mulai berbicara tanpa malu-malu satu sama lain, tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak ada pasukan bajak laut yang berani menyinggung sekte Bintang 2 kecuali mereka adalah Raja Bajak Laut dari Tanah Suci Bajak Laut. Kun Yun kecil bahkan menyarankan untuk menyerbu pasangan lagi. Jangan terlalu banyak pamer, ada langit di atas langit, dan ada orang yang lebih kuat dari kita. Saat itu, Kaisar Bajak Laut memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, tapi dia terlalu banyak pamer dan terbunuh oleh Mystic Light Realm Secret Lord. Kaisar Petir Angin memiliki kecepatan yang tak tertandingi tetapi masih terbunuh oleh Purple Knight Secret Lord. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak dibutakan oleh keuntungan sesaat.
Dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Bajak Laut atau Kaisar Petir Angin ketika mereka berada di puncak mereka. Di lautan yang tak terbatas, kapal hantu terus terbang menuju tujuan. Hanya ada 2 atau 3 bulan yang tersisa sebelum saya mencapai Sky King Secret Palace.